Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, thumma amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas Bisyarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita di pembahasan hadis, yaitu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW ketika diperintah oleh Allah untuk berdakwah, mengajak kepada kerabat-kerabatnya, sebagaimana termaktub di surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya. Maka Nabi pun berdakwah. Nah, kemudian Nabi menyeru mengajak kepada kerabat-kerabatnya, termasuk sampai Nabi sebut satu-satu dari kerabat-kerabat dekatnya, ya, paman beliau, bibi-bibi beliau, sampai kepada putri beliau Fatimah. Kata Nabi, ya Fatimah, salini min mali, wahai Fatimah, mintalah harta kepadaku, ya, dan tidak yang bisa menyelamatkan dari azab kalau tidak beriman kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi tidak mampu menyelamatkan putrinya sendiri kalau tidak adanya iman, tidak adanya tauhid. Itu yang kita bahas ya jemaah. Terus sekarang kita baca munasabatul hadis lil bab, keterkaitan hadis terhadap bab kita. Jadi bab ini menjelaskan tentang kalau orang-orang yang dekat saja dengan Allah seperti Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberi manfaat kepada kerabat-kerabatnya sendiri, maka apalagi yang lebih rendah lagi dari Nabi Muhammad gitu. Nah, Nabi Muhammad saja tidak mampu untuk memberikan manfaat, bisa menolak mudarat, ya. Maka tidak boleh untuk dimintai, tidak boleh untuk dijadikan sebagai zat yang disembah, diibadahi. Itu maknanya dari bab ini. Kata beliau, munasabatul hadits lil bab, korelasi antara hadis terhadap bab. Anna fihi, bahwasanya dalam hadis, annahu la yazuzu ayyutlaba minar rasul wala min ghairihi min bab aula, bahwasanya hadis menunjukkan tidak boleh meminta kepada Rasul. Jadi meminta dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Ya. Wala min ghairihi, tidak pula dari selain Nabi, min bab aula, lebih-lebih lagi untuk tidak boleh dimintai. Illa, kecuali ma yaqdiru alaihi, kecuali yang memang mereka mampu untuk diminta, min umuri dunia, berupa perkara-perkara dunia. Minta duit ya kepada Rasul enggak apa-apa. Sebagaimana kata Nabi kepada putrinya, salini min mali, mintalah wahai Fatimah duit. Kalau minta duit bisa, tapi minta selamat tanpa adanya jaminan iman enggak bisa. Wa amma ma la yaqdiru alaihi illa Allah fala yazuzu ayutlaba illa min Allah. Adapun perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka tidak boleh memintanya kecuali hanya kepada Allah. Minta selamat akhirat enggak bisa kepada Nabi. Minta rizki nggak bisa kepada Nabi, baik Nabi masih hidup atau Nabi telah wafat, lebih-lebih lagi. Fa fihi raddu ala ubadil kubur, maka hadis itu juga sebagai bantahan kepada para penyembah kubur. Alladzina yastaghitsuna bil amwati, yang beristighosa kepada mayit-mayit yang telah mati dari kalangan orang-orang saleh, litafrijil kurubati wa qada'il hajat, untuk menghilangkan yakni al-qurubat, kesulitan-kesulitan, wa qada'il hajat, atau untuk memenuhi hajat.
Misalnya ketika datang bencana, ya, bencana kayak dulu ada COVID, minta kepada wali untuk dihilangkan COVID misalnya. Itu namanya litafrijil kurobat. Ya. Atau kesulitan secara pribadi. 10 tahun kawin gak punya anak. Supaya dapat anak, datang ke kuburan wali, minta kepada wali, beristighosa, minta bantuan. Nah, ini termasuk perkara syirik akbar. Kepada kubur Nabi, kepada Nabi saja nggak boleh, apalagi kepada selain Nabi yang lebih rendah derajat dan kedudukannya. Terus ma yustafadu minal hadis. Apa saja manfaat atau faedah yang bisa diambil dari hadis? Syekh menyebutkan di sini ada 5 poin, ada 6 poin. Awalan, yang pertama, ar-raddu ala ubadil anbiya. Hadis ini bantahan kepada para penyembah para nabi. Maksud nyembah ini ikhwan bukan sungkem begini ya. Nyembah itu bukan. Nyembah itu harus beribadah. Awas. Makna nyembah jangan diartikan hanya sujud atau sungkem. Nyembahnya itu ya, persembahan. Jadi nyembah maksudnya yakni ubad, yakni ibadah, mempersembahkan ibadah. Dan ibadah kan banyak macamnya. Ini jemaah. Ruku ibadah, sujud ibadah. Salat ibadah, nadar ibadah, ya. Tawakal ibadah, al-khauf ibadah. Jadi takut kepada mayit yang sifatnya takut ta'abudi, takut berupa ibadah, itu ya berarti syirik akbar. Memalingkan ibadah itu takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Jadi paham nyembah itu bukan nyembah hanya sebatas sujud saja, sungkem gitu, bukan. Itu salah satu. Maka sujud itu kepada manusia dalam rangka penghormatan, pengagungan, tidak boleh. Ya. Sebagaimana kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh untuk perintahkan orang sujud kepada orang manusia. Kalau boleh, aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada para suami. Tapi di syariat dulu boleh sujud penghormatan. Makanya Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Ini boleh. Di syariat Nabi Yakub bahkan boleh, Nabi Yusuf ya, sujud. Ini boleh. Tapi di syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Sujud penghormatan ya, pengagungan. Adapun cium tangan dan semisal ya, boleh. Maka membungkukkan badan atau sujud ruku, itu ruku termasuk membungkukkan badan, tidak boleh kepada makhluk dalam rangka untuk pengagungan, karena diagungkan dengan cara ruku itu hanya Allah. Diagungkan dengan cara sujud hanya Allah. Maka ruku sujud ibadah. Farka'u ma'a raki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Jadi maksud menyembah para nabi dan orang-orang saleh maksudnya beribadah. Ya, contohnya berdoa, contohnya minta dihilangkan dari kesulitan, itu ibadah. Jadi ibadah itu macamnya banyak, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah harta, ya. Nah, hadis ini bantahan kepada para penyembah, yakni orang-orang beribadah kepada para nabi, orang-orang saleh, alladzina yata'allaquna bil makhluqin, itu mereka-mereka yang menggantungkan diri mereka kepada makhluk fi qada'i hawaijihim, dalam menunaikan hajat-hajat mereka, allati la yaqdiru 'alaiha illallah, dalam menunaikan hajat tapi yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Kalau hajat minta kepada manusia yang mana dia mampu, boleh. Minta tolong misalnya apa? Pinjam duit kah, minta tolong bawakan ini, bawakan itu, minta tolong dikirimi ini dan itu lain. Minta tolong kepada Pak Polisi, Pak Satpam untuk menjaga, boleh, karena dia mampu. Maka dalam bab isti'anah, isti'adah, istighotsah, 3 ini satu bahasan. Isti'anah, isti'adah, istighotsah, minta tolong, minta bantuan, minta perlindungan, ini satu bahasan. Itu ada 5 macam hukumnya. Yang pertama al-isti'adah wal istighotsah wal isti'anah lillah.
Meminta bantuan, pertolongan dan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ini wajib hukumnya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, al-isti'anah wal istighosah wal isti'adzah bil amwat. Fa hukmuhu syirkun akbar. Meminta pertolongan, bantuan, perlindungan, isti'anah, istighosah, isti'adzah kepada mayit, hukumnya syirik akbar. Syirik akbar. Gak perlu dirinci. Gak ada syirik kecil di situ. Syirik akbar, minta kepada mayit, berlindung kepada mayit, minta bantuan kepada mayit. Karena mayit pasti nggak bisa melakukan apapun. La yaqdiru alaih. Yang ketiga, para ikhwan, al-isti'anah wal istighosah wal isti'adzah bi al-hayy al-ghaib. Berlindung, meminta perlindungan, pertolongan, minta bantuan kepada orang yang hidup tapi ghaib. Orangnya bukan hadir tapi gaib. Apa hukmuh syirkun akbar? Hukumnya syirik besar. Enggak usah dirinci. Karena orangnya gaib, orangnya di Mekah. Orangnya di Surabaya. Lalu dia ngomong di sini, "Wahai Mbah, minta tolong saya dalam kesulitan." Mbahnya di mana? Di Surabaya. Kecuali kalau mbahnya ditelepon, "Mbah, tolong iki aku kesulitan iki. Ditagih kolektor, kirim transfer 2 juta, boleh." Mbahnya nggak ditelepon, tiba-tiba, "Mbah, datangkan bantuanmu Mbah, aku posisi bahaya Mbah, kalau nggak sekarang." Nah, itu syirik akbar. Loh, kok bisa syirik akbar? Karena dipastikan tidak mampu dia melakukan, tapi diminta tolong, berarti maknanya dia meyakini si mbah ini memiliki kekuatan apa? Gaib. Meyakini memiliki kemampuan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka itu adalah syirik akbar. Yang ketiga, bersama isti'anah wal istighosah wal isti'adzah bil hayy, perhatikan, al hadir fil amri ladzi la yaqdiru alaihi illa Allah. Minta bantuan, perlindungan, pertolongan kepada orang hidup, orangnya hadir, tapi dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Fahukmuhu aidan syirkun akbar. Maka juga ini syirik besar. Karena apa? Orangnya hidup, baik. Orangnya hadir, na'am. Tapi kan dia tidak mampu. Tapi dia minta. Contoh orang lumpuh, minta kepada orang lumpuh untuk dibawakan beras 5 kintal misalnya. Jelas orangnya lumpuh, bawa diri sendiri dia aja tidak mampu, tapi dimintai, "Tolong Mbah, ini ada beras 5 kintal, tolong bawakan, pindahkan." Orang tidak mampu, tapi dimintai tolong. Selain itu perbuatan sia-sia atau orang yang memang orang yang iseng, kalau diyakini si mbah memiliki kekuatan gaib, maka syirik akbar. Yang berikutnya, yang kelima ya coba ya, meminta tolong, al-isti'anah wal isti'adzah wal istighosah bil hayy al-hadir al-qadir. 3. Hidup, hadir dan mampu dianya. Fa hukmuhu jaizatun, hukumnya boleh. Bukan bahasan syirik, tidak. Ya, seperti tadi. Atau contoh ke polisi, "Tolong Pak polisi jaga saya, minta perlindungan dari kejahatan nih." Pak polisinya hidup, Pak polisinya hadir dan polisi itu mampu, maka itu boleh. Ini babnya bab ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, wa ta'awwanu 'alal birri wa at-taqwa. Baik. Berikutnya yang kedua, tsaniyan annahu la yazuzu an yutlaba al-'abdu illa ma yaqdiru alaih. Tidak boleh seorang meminta kepada makhluk, ya, kecuali ini kepada selain Allah, kecuali dalam perkara yang dianya mampu. Seperti tadi kepada polisi misalnya minta perlindungan, bantuan, atau kepada orang yang kita yakini dia mampu, ya. Maka ini dibolehkan. Salisan, yang ketiga, musara'atun Nabi, pelajaran dari hadis. Ini hadis tentang Nabi berdakwah kepada kerabat-kerabatnya. Ketika diperintah oleh Allah untuk berdakwah, Nabi langsung kan berdiri di bukit Sofa. Dipanggil oleh Nabi kerabat-kerabatnya sampai putri beliau Fatimah.
Ini faedahnya apa nih? Musara'atun Nabi. Begitu bersegeranya Nabi ila intisali amri Rabbi, dalam memenuhi melaksanakan perintah Allah. Kalau kita kan tidak. Kalau kita nih kalau ada perintah Allah apa? Sik santai, sik engko, sik kapan, sik. Ndak ano sik nek Nabi. Wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad, beri peringatan kerabat dekatmu langsung. Subhanallah, Nabi itu ketika Abu Amr seorang sahabat minta didoakan oleh Nabi, ya Rasulullah doakan. Yani Abu Amr ini nitip salam kepada sahabat lain untuk disampaikan kepada Nabi agar Nabi mendoakan Abu Amr. Ketika sahabatnya ngomong, ya Rasulullah, Abu Amr titip salam, yakni semoga atau agar engkau mendoakan dia. Maka Nabi langsung mendoakan. Itu perintah atau titip salam atau perintah dari makhluk. Kalau hal-hal baik nih cuma. Apalagi ini perintah dari Allah. Maka dalam banyak ayat Allah menyebutkan wasari'u wasabiqu fastabiqul khairat. Dalam ayat wasari'u, bersegeralah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, wasabiqu bersegera atau wasabiqu berlombalah. Fastabiqul, maka berlombalah dalam kebaikan. Jadi ini sunnahnya. Maka dalam hadis sesungguhnya seseorang masuk surga ketika di dunia bersegera dalam menyambut kebaikan perintah-perintah Allah, maka masuk surganya pun cepat. Namun ketika lambat, maka lambat pula masuk surganya, kalaupun harus masuk surga. Al-jaza min jinsil amal. Jadi sergap dalam amal itu, ini petunjuk Nabi Muhammad. Jangan kita sergap kalau kerja saja. Kalau masuk kantor itu cuma telat sedikit 1 menit tak mau. Tapi kalau kita ke masjid telat itu semua bendino masbuk. Syukur sih masbuk kan. Wis mbu jam piro nek salat. Makanya mengakhirkan salat kalau sengaja tanpa udzur itu dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, bukan fi salatihim. Ayat itu luar biasa jemaah. Maka lihat ayat Al-Qur'an ini balaghah luar biasa. Jadi celaka bagi orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim, bukan fi salatihim sahun. Yani yang lalai dari salat, bukan lalai dalam salat. Jadi kalau lalai dalam salat sih nggak diancam, salatnya tetap sah. Jadi ada orang yang lalai dalam salat, jadi pikirannya kemana-mana, salatnya tetap sah, nggak terancam. Yang diancam itu yang lalai dari salat. Apa maknanya? Yuakhiruna awqat salat hatta yakhruj, mengakhir-akhirkan waktu salat sampai keluar. Itu diancam dengan celaka. Fawailul lil musallin. Ya tentu dalam salat pun kita jangan lalai. Tapi ayat bukan berkaitan itu, bukan. Ancaman ayat berkaitan orang yang lalai dari salat, bukan di dalam salat. Ya, ini mengakhir-akhirkan waktu salat sehingga keluar dari waktunya. Maka kembali kepada bahasan ini, masya Allah, bahwa Nabi SAW itu sangat cepat ilantisali amri rabbihi wa tablighi risalatihi, dan dalam menyampaikan risalah, menyampaikan agama ini cepat memenuhi perintah Allah, cepat memenuhi perintah Rasul. Demikian kita, demikian pula para sahabat, sifat mereka begitu para kawan. Jamaah Ansar atau wanita-wanita Ansar, ketika turun ayat hijab kepada para wanita untuk mengenakan hijab mereka, maka segera mereka merobek tirai-tirai mereka karena nggak punya baju, nggak punya hijab, maka merobek tirai-tirai mereka untuk dijadikan hijab. Bersegera memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulnya. Ya. Rabi'an, yang keempat, annahu la yunji min adabillahi, bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan, yunji, menyelamatkan min adabillah, dari adab Allah. Perhatikan ikhwan, illal imanu wal amalu salih, kecuali iman dan amal saleh. Bukan duit, bukan pangkat, bukan jabatan. Ya.
Hatta kerabat Nabi gak ada manfaat kalau gak ada iman. Maka kemarin sudah kita jelaskan kaidah penting bahwa al-intisabu ila sholihin la yantafi'u sahibuha illa bil iman wa tauhid. Bernasab dekat, berkerabat dekat dengan orang soleh tidak bermanfaat kecuali dengan iman dan tauhid. Tidak bermanfaat Abu Lahab, dekatnya dengan Nabi Muhammad, kerabat Nabi Abu Lahab, tidak manfaat karena tidak ada iman. Tidak, bahkan tidak bermanfaat Abu Talib kecuali yang memang khusus ya, syafaat Nabi untuk Abu Talib. Tapi tidak bermanfaat untuk menyelamatkan Abu Talib dari neraka. Tapi ada syafaat khusus dari Nabi, khusus untuk Abu Talib yang khusus juga. Jadi syafaat Nabi untuk orang kafir tidak bisa kecuali Abu Talib. Maka tidak benar itu Nabi misalnya memberi syafaat kepada Abu Lahab karena gembira dengan kelahiran Nabi, sampai ada yang mengatakan di neraka ada maulid katanya. Siapa yang merayakannya? Abu Lahab. Naudzubillah, cara berdalil mereka. Itu tidak benar para ikhwan. Memang di riwayat Bukhari riwayatnya bahwa Abu Lahab mendapatkan yakni kesenangan ya. Karena sebab memerdekakan Suwaibah budaknya, karena sebab Suwaibah menyampaikan kabar gembira kelahiran Nabi. Jadi kata mereka, mana perayaan Maulid, mana di sini? Tidak ada. Kan gembira dengan kelahiran Nabi. Baik, kita pun gembira. Setiap muslim wajib gembira dengan lahirnya Nabi. Setiap muslim, tidak ada muslim yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi. Cuman kata mereka, orang yang tidak merayakan Maulid itu berarti tidak gembira. Ini salah besar. Ini tuduhan yang besar kepada kaum muslimin. Yang tidak merayakan Maulid Nabi itu justru menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi. Karena mereka tidak mau mengamalkan amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi. Jadi jangan menuduh orang yang tidak merayakan tidak cinta, tidak senang dengan lahirnya Nabi. Lah, kita semua senang dengan diutusnya Nabi. Bahkan jangankan Nabi Muhammad, diutusnya para rasul kita ini gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad kepada manusia, dengan karunia Allah lah kita bergembira. Dengan karunia yang paling besar diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kelahiran Nabi, kelahiran para rasul itu karunia yang besar. Kita bergembira. Jadi keliru. Ya. Kalau diartikan orang yang tidak merayakan Maulid Nabi itu berarti tidak gembira dengan kelahiran Nabi. Jadi percuma kekerabatan dengan Nabi dengan Rasul, seperti ayah Nabi Ibrahim. Percuma punya anak Nabi kalau dia tidak beriman. Makanya di sini kaidah yang penting kemarin disebutkan, al-intisabu bis-shalihin la yantafi'u sahibuhu illa bil iman wa tauhid. Bernasab, lihat istri Nabi Nuh kafirah, istri Nabi Lut kafirah, kafir. Padahal kurang dekat apa dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Lut. Paman-paman Nabi Muhammad, bapak Nabi Ibrahim, dan banyak sekali anak Nabi Nuh kafir. Tidak bermanfaat bernasab apabila tidak iman dan amal saleh. Innahu la yunji min adabillahi illa al-iman wal amalu salih la li'timadu ala mujarradil intisab lil ashkhas. Bukan semata-mata dengan bersandar kepada nasab atau keturunan seseorang, tidak. Maka jangan bangga dengan seseorang itu menjadi yakni bernasab dengan Nabi Muhammad misalnya, yang disebut dengan Ahlul Bait. Sampai ada yang berkeyakinan ya, Ahlul Bait itu walaupun maksiat tetap lebih baik daripada orang yang bukan Ahlul Bait. Lah ya coba, maksiat mana disebut lebih baik? Jadi Ahlul Bait Nabi itu kerabat Nabi dari keturunan Bani Hashim yang beriman, yang beramal saleh. Ya. Khamisan, inna awlan nas bi Rasulillah, bahwa orang yang pantas menjadi paling dekatnya dengan Rasul Nabi Muhammad
adalah ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi. Itu orang yang taat, yang ittiba mengikuti Nabi, min qarabatihi wa ghairihim, baik kerabat beliau ataupun bukan kerabat beliau. Jadi bukan masalah kerabat di sini. Siapapun dia, mau kerabat kek, mau bukan kerabat Nabi, yang paling taat, paling ittiba kepada Nabi, itulah aulan nas bi Rasulillah. Itulah orang yang paling dekat dengan Nabi. Aulan nas bi Rasulillah. Dan jangan sampai salah loh jemaah. Banyak orang hati-hati ya. Ngaku-ngaku dia dekat dengan Nabi, cinta Nabi, kekasih Nabi, padahal bisa jadi Nabi Muhammad tidak ngaku sama sekali. Ketika dia tidak ittiba kepada sunnahnya. Justru orang yang dianggap cinta Nabi dan Nabi pun mencintai dia. Allah sudah membuat rumus di Quran. Allah sudah membuat rumus di surah Al-Imran. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada manusia, kalau kalian cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam ini, maka ittibalah kepadaku. Fattabi'uni, ikuti aku, yakni Rasulullah Muhammad. Apa faedahnya? Dua. Allah akan mencintai, yuhibbukumullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa. Maka semua ahli sunnah demi Allah. Ana bersumpah demi Allah, summa demi Allah, summa demi Allah. Ana bersumpah bahwa ahli sunnah orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau antum ingin Allah, antum jadi ahli sunnah. Yani orang yang betul-betul ittiba kepada sunnah Nabi. Enggak pedulikan manusia. Ya. Banyak kan orang ngaku ahli sunnah lah. Bukan pengakuan tapi hakikat. Bukan sekedar ngaku as wajah. Lah. Stempel as wajah. Lah, yang penting ittiba kepada Nabi, ittiba kepada sunnah Nabi, maka mereka orang yang mendapatkan cinta. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini hakimatun. Ayat ini sebagai pemutus. Ayat ini sebagai barometer. Yaitu siapa manidda'a mahabbatar rasul wa laysa 'ala tariqatil muhammadiyah. Yang ngaku ittiba kepada Rasul tapi dia bukan atas di jalan Muhammadiyah, bukan ormas. Apa maksud Muhammadiyah? Makanya dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ya, menciptakan ormas atau mendirikan orang semua, dia dinamai Muhammadiyah. Ya, maksudnya apa? Muhammadiyah ini maknanya orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Betul kata Imam Al-Katsir. Hadhihi al-ayah al-karimah hakimatun ala man idda'a mahabbat Rasul walakin laysa ala tariqatil Muhammadiyah. Ayat ini sebagai hakim pemutus kepada orang yang ngaku-ngaku cinta Rasul tapi bukan di atas jalur Muhammadiyah, bukan ormas ya, jalur petunjuk Rasul, sunnah Rasul. Fa innahu kadhibun fi da'wahu, maka berarti dia dusta atas pengakuannya dia cinta Rasul. Hati-hati jemaah. Karena percuma semua orang ngaku cinta Laila, tapi si Lailanya tidak kenal. Jangan sampai begitu. Di akhirat, oh na'udzubillah min dzalik. Di akhirat kita dikirani kita dicintai Rasul, namun ternyata malah diusir dari telaga Rasul di akhirat, na'udzubillah. Ketika diusir, nabinya tanya, ya. Nabinya tanya, ashabi, kenapa dia? Sahabatku kok diusir? Lalu disebutkan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kau enggak tahu Muhammad apa yang umatmu tuh, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ahdatsu, yang membuat-buat, mengada-ada dalam urusan agama. Ini bahayanya melakukan kebid'ahan. Diusir dari telaga Nabi jemaah. Sementara di dunia ngaku apa? Paling cinta Rasul, bahkan nuduh saudaranya muslim yang lain enggak cinta Rasul. Hanya dia yang cinta Rasul. Karena yang lain tidak merayakan Maulid, enggak cinta Rasul. Ini bahaya sekali. Ya. Jadi yang penting itu hakikat. Al-ibrah bil haqa'iq la bil asma' wal musammayat.
Yang menjadi bahan materi itu adalah hakikat, bukan nama. Hakikat, bukan pengakuan. Ya. Maka para ikhwan, kata para ulama, seseorang kalau mengaku saya salafi, ini ada dua hukum. Kalau dalam rangka mentazkiyah diri, mentazkiyah itu merasa dia paling soleh gitu loh, maka itu tidak boleh, karena Allah berfirman fala tuzakku anfusakum. Tapi kalau mengatakan saya salafi, yakni ingin menunjukkan jati diri kita dalam beragama, itu wajib, tidak masalah, boleh. Jadi antum jangan muter-muter kalau ditanya, antum nih dalam beragama apa alirannya, ya. Sufi, Syiah, bukan. Terus apa? Ya, Muslim yang Quran Sunnah, ya semua juga Quran Sunnah. Muslim yang mana? Berpedoman kepada Sunnah Nabi Muhammad. Terus apa lu namanya? Ya pokoknya itu. Gak usah antum muter-muter kayak gitu. Anak salafi ya, pengikut salaf para sahabat, para tabi'in, yang kata Nabi khairun nas qarni. Selesai. Kalau dalam rangka menunjukkan jati diri, makanya Imam Az-Zahabi itu kan, Imam Az-Zahabi itu punya kitab namanya Siyar A'lamin Nubala. Ya. Yani sejarah orang-orang mulia, yani sejarah orang-orang soleh, para ulama, rawi-rawi hadis dan semisal. Nah, Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan biografi Imam Daraqutni, ya, itu Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan akidahnya para ulama itu apa? Maka Imam Az-Zahabi menyebutkan la yakunu illa salafiyyan. Kata Imam Az-Zahabi, Imam Daraqutni tidak lain dalam akidah kecuali seorang salafi. Jadi istilah salafi itu istilah bahasa biasa, yakni tanda kalau orang di atas kebenaran. Ya. Kalau ditanya, si fulan ini akidahnya apa? Salafi. Oh, salafi, alhamdulillah kalau salafi. Bukan Syi'i, bukan Asy'ari, bukan Maturidi, bukan Kulabi, bukan Khawarij, bukan Khariji, bukan Murji, ya. Bukan Rafidhi, tapi salafi. Tidak masalah untuk menjadi diri, tapi untuk menunjukkan kesucian diri, ya, keselamatan, yakni dalam arti yang paling benar, paling soleh, maka tidak boleh. Ya. Apalagi cuma ngaku-ngaku saya aswaja, apa namanya, ahli sunnah wal jamaah. Hakikatnya malah ahli bidah wal jamaah. Jadi abu wajah, ahli bid'ah wal jamaah. Itu salah kalau abu wajah. Yang betul itu ahlul bid'ah wal furqah. Kalau Syekhul Islam begitu, ahli sunnah wal jamaah gandengannya. Ahli bid'ah wal furqah. Ahli bid'ah wal furqah, yang bid'ah dan perpecahan. Ahli sunnah dan persatuan. Jadi karena hakikat bersatu itu di atas sunnah. Hakikat perpecahan itu ketika dalam bid'ah. Ya. Baik, berikutnya sadisan anna mujarrada al-qarabati minar rasul la yanfa'u. Bahwa semata-mata kekerabatan dengan atau memiliki hubungan kerabatan dengan Rasul, maka la yanfa'u, tidak bermanfaat, biduni imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihatin. Luar biasa. Tanpa iman, tanpa amal soleh, tanpa akidah yang lurus. Maka jemaah yang harus kita selalu prioritaskan dalam kehidupan beragama kita ini, jangan semangat beramal, banyak amal, tapi perhatikan akidah. Tapi juga jangan cuma akidah tapi malas beramal, lah. Maka kata Syekh di sini, imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihatin. Iman, amal soleh, akidah yang lurus. Ada dua kitab jemaah yang kalau antum berpegang teguh dengan dua kitab ini, insya Allah antum, kita meninggal dunia nanti dalam keadaan Allah ridha. Apa dua kitab akidah? Pertama, kitab Tauhid yang kita sedang kaji sekarang. Yang kedua, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah.
Kalau antum pelajari kitab ini, banyak syarahnya. Jadi antum kalau baca kitab tauhid seperti ini kita nih. Nah, nanti kalau sudah khatam kitab tauhid, antum ulang lagi baca syarah yang lain. Syekh Utsaimin mungkin punya kitab namanya Al-Qaulul Mufid syarah kitab tauhid. Ratusan syekh yang telah mengarah kitab tauhid. Cuman anak ambil ini kitab karena gampang bahasanya itu Syekh Fauzan. Bahasa sekarang. Ya, tidak sulit. Dan juga ya ini praktis, sistematis ya. Tapi nanti antum jangan bosan-bosan membaca kitab tauhid ini. Itu jalan keselamatan ya, kita buat tauhid. Lalu tentang asma wa sifat dan tentang masalah pokok-pokok akidah, baca Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam. Kitab Aqidah Wasithiyah ini kitab akidah yang ditulis oleh Syekhul Islam dan penuh dengan keberkahannya karena puluhan ulama yang mensyarahnya. Dan itu berkahnya Syekhul Islam hanya nulis cuma sebentar tolo pada asar hari Jumat di Mekah saat itu. Tulis selesai. Dan tadinya itu kitab Wasithiyah ini maka disebut Wasithiyah karena seorang qadhi hakim dari negeri Wasit namanya Rodiuddin. Ini hakim yang arif dan bijak, hakim yang berahli sunnah di akidahnya. Minta tolong kepada Syekhul Islam agar dituliskan akidah untuk pegangan keluarga dia, pegangan dia. Syekh Islam tidak mau, kata Syekh Islam sudah banyak akidah ditulis oleh ulama. Masya Allah, lihat tawadhunya beliau. Kenapa harus minta dari saya? Orang sudah banyak penulis, para ulama ini dari zaman ke zaman akidah yang sahih, jauh sebelum Syekhul Islam. Tapi sang hakim ini ya bukan ngotot ya terus memelas memintalah Syekh, anda mau akidah yang kau tulis ya Syekh. Akhirnya Syekhul Islam tulis sebentar toh dikasih. Itulah disebut Aqidah Al-Wasithiyah. Dan ternyata jemaah itu menjadi zubdatan fi aqidah al-islamiyah. Itu menjadi pokok Islam, menjadi intisari daripada akidah Islam, akidah ahli sunnah dipegang oleh umat Islam sekarang. Tentu oleh ahli sunnah. Kalau ahli bidah tidak mau baca buku-buku Ibnu Taimiyah yang sesat, tidak mau. Nah disitulah memang bagaimana Allah cara mengharamkan hidayah, dibuatnya benci kepada ulama-ulama ahli sunnah tersebut. Dia terfaktor. Ada kebenaran pun karena sudah benci orang nggak bisa terima. Gitu. Makanya terkadang orang kalau sudah fobia dengan namanya Ibnu Taimiyah atau fobia dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, itu kalau mengajarkan akidah kepada kaum muslimin, tidak usah disebut nama-nama pengarang, yang penting kan orang itu selamat. Mari kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah karya siapa? Pokoknya ulama. Karena kalau Ibnu Taimiyah langsung kabur, tak gelap. Jadi dua kitab ini jadi pegangan ikhwan. Kalau kita pahami betul penjelasan para ulama, insya Allah kita meninggal dalam keadaan Allah ridha. Ini tidak akan menyimpang itu dalam akidah, dalam tauhidnya. Maka antum kalau ngaji tauhid seperti ini harus sabar. Lihat nasihat-nasihat para ulama, dan kita tidak menambah-nambahkan, hanya bacakan apa yang dibacakan, ditulis oleh Syekh Fauzan di sini. Ya. Baik. Selesai, masuk ke bab yang baru. Bab qaulillahi ta'ala. Bab. Nah, kalau bab sebelumnya dengan bab ini apa kaitannya, ikhwan? Kalau bab sebelumnya yang tidak pantas disembah Nabi Muhammad, padahal makhluk yang dekat kepada Allah di antara manusia. Sekarang bab ini bukan manusia tapi malaikat. Jadi disebutkan kelemahan-kelemahan malaikat yang menunjukkan tidak pantas disembah. Kalau bab sebelumnya ditunjukkan kelemahan Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah taufik. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberi hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah apa nih? Yang dinafikan dari Nabi Muhammad hidayah taufik. Adapun hidayah ilmu, Nabi Muhammad, para ulama, para sahabat, para imam sama bisa memberi hidayah ilmu. Tapi hidayah taufik nggak bisa siapapun kecuali hanya Allah. Nah, jadi kalau bab sebelumnya yang ditunjukkan kelemahan sehingga tidak pantas disembah diibadahi adalah Nabi. Adapun sekarang malaikat.
Jadi malaikat tidak pantas disembah. Ya, padahal malaikat makhluk yang paling dekat. Apalagi kalau bukan malaikat, bukan nabi, lebih pantas lagi untuk tidak disembah. Ya, adzan. Baik, tafadhol. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jemaah kaum muslimin wal muslimat azakumullah. Ya, masuk di bab baru ya, di halaman 134 yang ada PDF-nya ya. 134 bab
qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga apabila fuzi'a an qulubihim, apabila rasa takut dari qulubihim, hati para malaikat itu telah dihilangkan. Berarti menunjukkan malaikat itu punya hati. Ya. Malaikat punya hati, disebutkan qulubihim. Jadi malaikat kenapa pingsan? Jadi malaikat ceritanya di sini pingsan. Ya. Ketika Allah berfirman takut dan pingsan. Qalu, ketika telah dicabut rasa takut tersebut, dihilangkan rasa takut tersebut, qalu, ketika sadar mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Jadi malaikat itu saling tanya. Qalu, kata para malaikat yang lainnya mengatakan, al-haqqa, Allah telah berfirman dengan hak, kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini surah Saba ayat 23. Jadi dalam nanti dijelaskan oleh hadis para jemaah ya. Bagaimana ceritanya ayat ini? Ya, ini dijelaskan oleh hadis nanti. Oh, ketika Allah berfirman malaikat takut sampai pingsan. Ketika sudah siuman baru nanya, ada apa nih? Gitu. Nah, kalau malaikat yang takut sampai pingsan kayak gitu, gak pantas disembah, itu maksudnya. Malaikat aja yang begitu, makhluk yang a'dham, yang aqwa, ya, yang paling besar, yang paling kuat, malaikat tidak pantas disembah, apalagi yang bukan malaikat. Gitu. Coba kita baca kata Syekh Fauzan hafizahullah di sini, munasabatul bab bi kitab tauhid. Korelasi bab ini yang dibawakan ayat ini tentang malaikat yang takut dengan kitab tauhid, anna fihi, bahwasanya di dalam bab ini bayana halil malaikat, menjelaskan kondisi malaikat, alladzina hum aqwa wa a'dhamu man ubida min dunillah, yang mana malaikat yang paling kuat, yang paling besar, yang paling agung di antara makhluk yang disembah selain Allah. Kalau ditanya siapa makhluk yang paling dahsyat disembah, bukan kuburan, bukan pohon, bukan keris, bukan Nyi Roro Kidul. Yang paling dahsyat, paling agung siapa? Para malaikat. Ada yang nyembah malaikat banyak, yang nyembah nabi banyak. Ya. Fa idza kana haluhum, apabila demikian keadaan para malaikat ma'allahi, dibandingkan Allah maksudnya, ya, madzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lahu, ya, di mana disebutkan tentang bagaimana haibatihim, min haibah itu agungnya mereka malaikat, wa khasyatihim, dan rasa takutnya mereka kepada Allah. Maka fa kaifa yud'auna ma Allah, maka kalau demikian kondisinya bagaimana kok bisa disembah selain Allah? Fa ghairuhu min bab aula, min babi aula, maka berarti selain malaikat tambah enggak layak lagi disembah. Seandainya layak disembah selain Allah, yang layak disembah ya malaikat Jibril. Kalau boleh nyembah selain Allah gitu aja. Yang layak disembah tentu siapa? Nabi Muhammad. Namun tidak boleh disembah. Apapun makhluk yang disembah tetap syirik. Tidak ada beda hukum. Kalau syirik itu misalnya kalau nyembah Nyi Roro Kidul saja, misalnya kalau nyembah Nabi Muhammad enggak syirik, sama saja status hukumnya. Itu hukum syirik. Fa fi dzalika raddun ala jamil musyrikin, maka bab ini sebagai bantahan berarti kepada seluruh orang musyrik, alladzina yad'una ma'allahi, yang menyembah kepada selain Allah bersama Allah, ya, man la yudanil malaikatu, yang tidak setara gitu ya kedudukannya dengan malaikat, yakni man la yudani al malaikata, yang tidak sebanding dengan malaikat. Baik, ini inti dari bab terjemahnya. Lalu di sini Nabi muallif membawakan ayat
Disebutkan dalam ayat tadi apa? Fuzi'a an qulubihim. Ketika rasa takutnya sudah hilang dari hati para malaikat, yakni maknanya apa? Uzilal faj'u, dihilangkan rasa takutnya an qulubil malaikat, dari hati-hati para malaikat, minal ghasyati, ya minal ghasyati, berupa mereka itu pingsan, allati tusibuhum, yang menimpa mereka inda sama'i kalamillahi bil wahyi, ketika mendengar Allah berfirman berupa wahyu ila Jibril, kepada Jibril. Ini kalau Allah berfirman kepada Jibril, para ikhwan, itu malaikat yang dengar sebagian mereka takut dan pingsan. Ini menunjukkan keagungan Allah, ya. Menunjukkan keagungan Allah. Namun ada hamba-hamba Allah yang Allah kecualikan mampu mendengar, di antaranya Jibril. Nah, kalau kabeh pingsan yo piye Allah menyampaikan wahyu? Kalau kabeh pingsan, sak Jibril pingsan enggak. Itu. Jadi Jibril tidak pingsan, tapi malaikat-malaikat lain yang mendengarnya pingsan. Qalu, yakni maksudnya ay qala ba'dhum li ba'din. Qalu, yakni mereka, para malaikat berkata, maksudnya para malaikat berkata kepada sebagian yang lain, istibsyaran, sebagai bentuk memberikan kabar gembira. Madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalu al-haqqa, yakni qala Allahul haqq, yakni Allah berfirman tentang kebenaran. Huwal aliyyu, al-ali ini nama Allah. Jadi maksudnya apa al-ali? Alladzi lahu uluwul qadar wa uluwul qahr wa uluwul dzat. Jadi al-ali itu artinya maha tinggi, dan tingginya Allah itu 3. Ya. 1, uluwul qadar, ketinggian Allah berupa ketinggian qadar, yakni kedudukan, derajat kedudukan al-qadar. Yang kedua, uluwul qahr, ketinggian Allah, yakni kekuasaannya. Dan yang ketiga, uluwul dzat, ketinggian zatnya Allah. Kalau antum bingung, bagi 2 saja. Yang pertama, uluwul dzat, ketinggian Allah. Antum kalau bingung, supaya gampang cara memahami ketinggian Allah, jangan bagi 3, jangan bagi 2 saja. Pertama, uluwul dzat. Yang kedua, ulu sifat. Ulu sifat bagi 2 lagi, tapi gak usah guys, antum bingung. Jadi ketinggian Allah 2, ketinggian zat. Yang kedua, ketinggian sifat. Mananya tinggi itu Allah maha mulia, kedudukannya tinggi, itu maknanya derajat. Adapun zat Allah, ahli bid'ah mengingkari ketinggian Allah secara zat, ahli bid'ah mengingkari. Jadi harus dirinci, ikhwan. Apakah ahli bid'ah mengingkari sifat ketinggian Allah? Al-jawab tidak. Adapun yang diingkari oleh ahli bid'ah, ketinggian yang mana? Ketinggian zat. Jadi kalau ketinggian sifat tidak diingkari. Menetapkan mereka Allah tinggi. Tapi yang diingkari mereka zat, yakni zat Allah tidak di atas. Zat Allah tidak di atas. Adapun antum ahli sunnah mengatakan ketinggian Allah kita akui zatnya dan juga sifatnya. Allah fis sama, istawa 'alal 'arsy, Allah istiwa di atas 'arsy. Zat Allah. Tapi ahli bid'ah mengatakan apa? Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Di mana Allah? Allah tidak di mana-mana. Nanti pokoknya tidak di mana-mana. Di atas tidak. Di bawah apalagi, di kiri enggak, di kanan enggak. Di mana? Pokoknya ada. Di mana? Enggak mau jawab. Yang satu lagi, di mana Allah? Di mana-mana. Yang satu Allah ada namun tanpa tempat. Ada tanpa tempat. Jadi tidak di mana-mana. Yang satu lagi di mana-mana. Itu mereka ahlul kalam. Jadi karena ahli bid'ah. Ada ahli sunnah ditanya, sebagaimana Nabi tanya budak yang mau dimerdekakan, budak perempuan kecil mau dimerdekakan, yakni Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu menampar budaknya, tukang ngangon gembala gitu ya, menghilangkan kambingnya, mungkin dia teledor, marah namanya, wajar ya marah, apa namanya, tidak sengaja lah ditamparnya, karena emosi ya tampar, terus dia nyesel. Telah menampar budak ini, nyesel, akhirnya datang kepada Rasul.
aku menyesal telah menampar budak perempuanku karena menghilangkan kambing. Dia teledor. Maka bentuk penyesalan saya akan merekakan ya Rasul. Kata Nabi, jangan dulu. Harus diuji dulu. Dia beriman atau tidak. Karena memerdekakan budak harus syaratnya budaknya beriman. Kalau budak itu kafir, gak boleh dimerdekakan. Gak boleh. Kenapa ikhwan? Kalau ada budak kafir, jadi agamanya kafir, si budak ini kita jangan merdekakan sebagai muslim. Kenapa? Bukan karena kita jahat. Nah, supaya si budak ini tetap berada bersama lingkungan kita sebagai muslim, agar si budak nanti dapat apa? Hidayah. Coba kalau dimerdekakan, dia akan kabur ke negeri kaumnya yang kafir, dia mungkin masuk neraka jahanam, naudzubillah nantinya. Ini hikmahnya juga. Maka kalau yang muslim, budak itu muslim, bahkan dianjurkan untuk dimerdekakan. Bahkan dalam Islam yang namanya kafarat ya jemaah, menebus kesalahan itu dengan apa? Di antaranya memberikan budak. Ini berarti anjuran. Berarti Islam anti perbudakan. Islam benci perbudakan. Cuma karena perbudakan sudah ada sebelum Islam, ya Islam ngatur. Ya ini dibolehkan beli budak. Kalau ada tentara yang dapat rampasan peperangan berupa perempuan, boleh dijadikan budak karena sudah ada sebelum Islam. Islam sendiri anti perbudakan. Makanya dalam Islam dianjurkan apa? Memerdekakan budak. Tapi harus muslim. Maka ketika budaknya diuji oleh Nabi, Nabi tanyanya apa? Kata Nabi, Aina Allah? Di mana Allah? Jadi tanda keimanan seorang ketika bagaimana keyakinan terhadap Allah. Sekarang umat Islam ditanya Allah di mana, nggak tahu. Itu guru ngajinya, itu ustadznya ditanya Allah nggak mau jawab. Bagaimana jemaah? Budak loh, pengembala kambing budak ditanya Aina Allah, dia jawab fis sama. Waman ana, kata Nabi. Ketika betul jawaban pertama, ditanya lagi yang kedua. Waman ana, siapa aku? Budak mengatakan anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi apa? I'tikha fa innaha mu'minah. Sekarang boleh kau bebaskan dia karena dia seorang mukminah. Cirinya apa? Cuma tadi, siapa yang kenal Rasul dan di mana Allah. Sekarang guru ngaji ditanya Allah, bingung dia. Itu tadi, Allah ada tanpa tempat, Allah di mana-mana. Ya Allah di WC, kan di mana-mana. Allah di hati saya, masya Allah, ada lagi yang gitu. Hebat betul hatinya jenengan. Allah sampai ada di hati Anda. Ya. Tapi berjamaah. Jadi sifat ketinggian di sini al-ali, ya kalau kita mau rinci ya tiga tadi. Uluwul qadar, uluwul qahr, uluwul dzat. Al-qadar dan al-qahr ini sifat. Ulu sifat. Ini diakui oleh mereka pun. Tapi ulu zat mereka tidak mengakui. Jadi kalau ditanya di mana Allah, zat Allah di mana? Mereka mengatakan Allah ada di mana-mana atau Allah ada tanpa tempat. Allah Ta'ala. Tapi coba nanti kita lanjut dari poin wa huwal aliyyu al-kabir, ya, dikit lagi. Al-kabir ini maknanya apa? Ay alladzi la akbara. Tidak ada yang lebih besar, wala azam, yang lebih agung minhu dari Allah tabaraka taala. Al-aliyyu al-kabiru. Jadi ini nama Allah sebenarnya, dan sifat Allah terkandung di dalam nama tersebut. Sifat al-ulu, sifat ketinggian, ya, dan sifat besar Allah Ta'ala. Tapi wallahu alam, kita lanjut nanti di al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna ayat secara global. Aqulu qouli hadza wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.